6 SD dengan tidak mempunyai banyak teman. Ya, semester 1 saya berjalan dengan tidak mempunyai sama sekali teman, dan hanya berbicara ketika saya dipanggil, hanya melihat ketika saya dipanggil, dan tidak ada hal yang berkesan dalam hidup saya. Arti sebuah teman itu apa? Ya, lagi-lagi karena rasa sakit hati itu ya. Kelas 6 SD, semester 2, wali kelas saya waktu itu memindahkan seluruh siswa untuk diacak kursinya, dan lagi-lagi Tuhan mengizinkan saya berkenalan dengan seorang teman itu bernama Marcel Papa. Ya, saya bilang itu adalah orang yang baik. Hari pertama setelah dipindahkan itu, ya, sikap dingin karena saya tidak mengizinkan diri saya ini berteman dengan orang lain. Segitu tertutupnya apa ya, segitu sakit, segitu imajinasi saya rusak, segitu buruknya hidup saya. Lagi-lagi Tuhan mengirimkan satu teman nama Papa, dan itu saya pindah dan duduk di bangku itu. Saya diam, dan dalam hati saya, oh udah, saya duduk sama dia sama seperti yang biasanya aja. Ya, yang saya tidak sangka, dia negur saya. Dia bilang, oh, dia tidak negur saya, dia negur teman di depan. Dia bilang, ada teman baru, mungkin asik. Dia asik mungkin. Kan saya bilang, saya diam aja, saya lihat, saya diam aja. Ya, terus apa ya? Dia bilang, terus ya, nggak berjalannya waktu, pikiran saya mulai berubah ketika saya kesulitan untuk memahami pelajaran. Dan waktu pagi juga saya tidak bisa mengerjakan satu tugas. Dia bertanya kepada saya, kamu belum siap tugas? Belum. Kenapa? Karena saya tidak mengerti. Tanpa ragu, dia memberikan tugasnya itu kepada saya. Buka kancing tasnya, dia kasih, tuh, tulis dulu baru saya ajari kamu. Gila ini orang. Baru kali ini saya mendapatkan seorang teman begini.
Ya, dia menulis, jadi saya menulis dan dia ajari setelahnya. Dia bilang, kalau kamu tidak mengerti, tanya saya. Saya tahu dia, ini orang ini pintar. Dia ikut olimpiade, dia ikut ya, lupa saya. Pokoknya dia ini pintar, baik juga. Setelah itu diajari. Oh iya, setelah saya punya teman seperti dia, ketika saya pulang ke rumah, saya, saya bercerita kepada orang tua saya. Ada teman saya, benar-benar teman, mengajari saya, baik kepada saya. Ya, bukan hanya sekedar teman. Dia mau menjadi seseorang yang punya, ah, tak terkatakan lah, ini orang bagaimana. Saya yakin dalam hati saya, ini adalah hadiah dari Tuhan. Karena saya punya memori yang sangat-sangat pedih tentang namanya manusia. Saya benci, saya dulu benci sekali. Dengan siapapun saya benci. Saya bisa bersaksi dengan itu. Ingatan saya tidak, saya sangat segar sekali ingatan itu. Sampai sekarang, saya merasakan sesak ketika saya ingat itu. Saya tidak punya jiwa yang bagaimana, yang udah saya lepas, saya hidup ya hidup, antara hidup dan mati itu tipis bagi saya. Nah, saya tidak punya hal yang baik. Itu saya tahu teman saya ini. Oh ya, sebelum itu kami lulusan SD itu, selesai ujian itu saya sempat berantem dengan dia. Saya saya tidak tahu dia kenapa. Dia marah pada saya begitu besar kepada saya, tidak tahu kenapa. Dan waktu itu ada satu mata pelajaran komputer, tapi itu hanya karena sudah selesai ujian, sudah sebatas main saja. Ya, masa-masa remedial ya. Nah, nah, itu saya duduk di tempat saya biasanya. Teman saya bertanya, orang lain bertanya, ya, teman yang lain tanya sama saya, kenapa kalian berantem? Kalian itu udah sangat dekat sekali. Ya, saya jawab, saya tidak tahu kenapa saya berantem dengan dia. Saya itu dia bilang, dia jawab, datang dia
maafkan dia, dan minta maaf juga kepadanya karena tidak ada orang sebaik dia. Saya pikir juga betul. Itu kurang istirahat, saya datangi dia. Waktu itu pun kelas itu kosong dan dia sendiri situ. Saya datangi, saya bertanya padanya, kenapa kau? Dia datang saya, piting kepala saya itu kuat. Saya tidak mengerti. Saya orang yang ketika saya punya apa ya? Ketika saya punya orang yang sangat berarti dalam hidup saya tidak akan punya niatan untuk menyentuh ataupun memukul atau menyakiti orang itu. Karena saya tahu saya tidak akan menemukan orang seperti ini lagi. Dengan diri saya yang tidak punya banyak teman dan tidak mengizinkan untuk saya berteman dengan banyak orang. Ya itu orang seperti itu adalah seperti apa ya? Itu hal yang berharga dalam hidup saya. Setelah selesai semua, besoknya seminggu setelahnya itu dia pergi ke Jakarta dan ya selesai, tidak kembali lagi ke Tanjung ke kota saya lahir ini. Situ saya sempat sama Tuhan. Tuhan, kenapa ketika saya jumpa teman, jumpa orang yang membuat saya sadar saya bisa sembuh dengan luka batin saya, tapi kau langsung menghilangkan, kau langsung membuatku jauh dengan waktu saya pun menginjak SMP baru saya mendapat jawaban. Tuhan mengizinkan saya berteman dengan dia hanya untuk mengenalkan bahwa hidup bukan hanya sekedar apa yang kau pikirkan, apa yang ada di kepalamu saja. Dunia tidak sejahat apa yang kau imajinasikan. Segitu, setelah itu saya sadar saya terlalu sempit mengartikan apa yang saya rasakan. Ketika orang tidak suka dengan saya, ya sudah. Bukan berarti saya harus membenci semua orang. Saya menyemangatinya. Saat itu juga, saat 5 SD itu, saat saya jumpa dengan Sister Agnes ini, saya baru tersadar bahwa Jesus
Christ, Yesus Kristus, itu bukan hanya sekedar nama. Dia hidup. Dia tahu siapa kita. Dia mengerti susahnya kita bagaimana. Pikiran kita itu bagaimana. Dia bukan hanya sekedar nama. Dia itu baik. Banyak pertolongan yang dia berikan kepada saya. Setelah semua saya dapatkan apa yang saya pikirkan, waktu SMP semua berjalan dengan baik. Saya mulai mendapatkan seorang teman. Saya mendapatkan semua teman. Apa hubungannya cerita saya dengan Winson itu? Menurut saya, biarkanlah saja dia usaha timbul kembali dengan cara dia yang salah tersebut. Biarkanlah Tuhan yang berkehendak atas hidup dia. Kita hanya mempunyai hukum kasih. Tuhan yang bekerja atas hidup dia. Pernahkah teman-teman berpikir, saya hidup, ada tugas besar apa yang Tuhan kasih kepada saya? Tidak mungkinkan saya hanya mengikuti jalan. Tidak mungkinkan hanya saya bekerja untuk dunia saja. Pasti Tuhan sudah menyiapkan segala histori hidup kita untuk kita berkaca bahwa Tuhan itu baik. Saya bukan seorang pendeta atau apapun. Saya merasakan ketika orang-orang tidak baik kepada saya hanya bisa mengatakan dalam diri saya tidak berhak untuk menghakimi kamu. Saya tidak berhak untuk menilai kamu. Saya tidak berhak untuk menyakiti kamu. Biarkan Tuhan berkehendak atas hidupmu. Tuhan lebih sayang denganmu dengan cara dia. Itu juga kepadaku. Ya, ini akan saya cerita ini semoga jelas ya didengar ya, karena mic saya mic murah ya, mic sangat murah ini. Semoga jelas dan menginspirasi ya. Menurut saya berlibat lidah saya keluh. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, saya siap menjawab dengan bantuan Tuhan tentunya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, segala hal yang terjadi penuh
itu kan rumah ibadah dan pembubaran ibadat di rumah-rumah itu Tuhan punya maksud. Seperti yang sudah dia katakan, tapi saya tidak tahu Injilnya apa ya. Kita itu milik Tuhan. Kita tidak serupa dengan dunia. Makanya dengan itu dunia akan membenci kita. Nah, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Saya berani bilang ini karena saya yakin Tuhan Yesus berada di sisi saya. Saya mencintai Tuhan Yesus lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Terima kasih. Video kali ini mau bicara deep ya tentang berita yang kemarin soal Vincent Rinaldi memparodikan video ya paus di kursi roda. Hebat sekali orang ini. Tengok dulu ya videonya. YouTuber Vincent Rinaldi menuai kecaman setelah membuat konten video memparodikan Paus Fransiskus. Salah satu videonya dibagikan oleh akun x@dotrem, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Dalam videonya, terlihat Vincent Rinaldi turun dari sebuah mobil. Ia memakai pakaian putih dengan tanda menyerupai salib di depannya. Ia juga memakai penutup kepala berwarna krem. Setelah turun dari mobil, Vincent Rinaldi duduk di kursi roda. Kemudian, ia menggerakkan kursi roda itu menggunakan kakinya. Lalu, ada seorang pria datang dan bersimpuh di pangkuan Vincent Rinaldi. Aneh. Ya, cuma mau bilang Tuhan, ya, Tuhan maha melihat dan memaafkan. Gua mau cerita aja ya. Gimana Tuhan itu begitu baik. Saya gimana ya mulanya, waktu saya kelas 5 SD, saya tahu Yesus Kristus itu hanya sebuah nama dan tidak tahu pribadinya bagaimana. Ini cerita saya waktu kelas 5 SD. Saya itu adalah korban bully di sekolah. Saya tidak saya punya dendam yang sangat besar. Saya tidak menyukai namanya sosok manusia dan niatan saya untuk mengakhiri hidup juga
juga besar sekali. Ya, ini kesaksian hidup saya. Dan saya bukan hanya dibully oleh teman saya, tapi oleh sosok yang sangat menjadi panutan untuk murid-murid, yaitu guru juga. Saya dipermalukan, dikata-katai, dan disumpahin tidak mempunyai hidup ke depan. Dengan sumpah itu, saya semakin drop, semakin besar keinginan saya untuk tidak lagi punya imajinasi baik tentang manusia. Tapi Tuhan mengizinkan saya mengenal satu orang guru, yaitu Suster Agnes. Beliau datang untuk mengajarkan pendidikan agama. Itu dia datang seakan saya ingin mempelajari dan ingin tahu bahwa agama itu seperti apa dan Yesus itu seperti apa. Dengan cara dia yang begitu terbuka, yang begitu itu baik menyampaikan sesuatu, beda dengan guru yang lain. Dengan banyak hal, terutama saat dia ngobrol, tidak, itulah aku kasih. Ketika dia ngobrol, dia tidak menghakimi, tapi dia membuka tangannya untuk mengajari saya, untuk membuka imajinasi saya, untuk membuka pikiran saya bahwa ada yang lebih indah dari pikiran sempit saya. Tuhan begitu baik dengan saya. Dengan itu pikiran saya terbuka. Tuhan mengizinkan Suster Agnes ini datang ke hidup saya. Jika tidak, mungkin saya sudah selesai. Dan waktu di kelas 6 juga saya hanya mengenal satu sosok saja, yaitu Suster Agnes. Itu saja membekas dalam pikiran saya. Teman-teman saya tidak punya teman. Saya tidak mengizinkan seseorang masuk lagi dalam dunia saya. Kenapa? Karena begitu sakit dalam hati saya mengenal namanya teman. Saya tidak punya banyak teman, karena teman hanya sumber dari kesakitan hidup saya. Waktu kelas 6 SD, Tuhan juga mengizinkan satu sosok yang menjadi teman saya. Itu kelas 6 SD, saya semester 2, saya dipindahkan dan duduk bareng dengan Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.